Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik, di video kali ini aku akan membahas mengenai soal seleksi kompetisi sains tingkat kabupaten kota tahun 2020 atau sering disingkat dengan soal KSNK. Nah, langsung saja kita ke soal nomor 1, di mana soalnya adalah satuan intensitas curah hujan adalah A milimeter, B milimeter per hari, C milimeter kubik, D milimeter pangkat 2, E milimeter per jam. Pertama, mari kita lihat pembahasannya. Mari kita cari tahu apa itu curah hujan sebenarnya. Jadi, curah hujan adalah ketinggian air hujan yang terkumpul dalam tempat yang datar, tidak menguap, tidak meresap, dan tidak mengalir. Nah, biasanya untuk mengukur curah hujan itu pakai alat semacam baskom untuk mengetahui curah hujan. Nah, satuan curah hujan selalu dinyatakan dalam satuan milimeter atau inci. Namun, di Indonesia sendiri satuan curah hujan yang digunakan adalah dalam satuan milimeter atau mm. Intensitas curah hujan adalah besarnya jumlah hujan yang turun yang dinyatakan dalam tinggi curah hujan atau volume hujan tiap satuan waktu dan maksimum dalam jam. Mari kita lihat di pilihannya, dan jawaban yang paling tepat sesuai dengan penjelasan ini adalah bagian E, yaitu di Indonesia satuan curah hujannya yaitu milimeter atau mm, dan intensitas curah hujan itu dinyatakan dalam maksimum dalam jam. Maka jawaban yang paling tepat yaitu milimeter per jam atau bagian E. Soal nomor 2, massa udara dengan notasi MP pada peta cuaca diketahui memiliki ciri dingin, lembab, dan ketika bergerak membawa banyak awan. Massa udara ini bersumber dari wilayah A. Maritim Pasifik, B. Monsun Pasifik, C. Maritim Polar, D. Monsun Polar, E. Monsun Poikiloline. Jadi mari kita lihat pembahasannya. Massa udara diartikan sebagai sekelompok besar udara di mana suhu, kelembapan, dan stabilitas hidrostatiknya relatif seragam pada arah horizontal. Nah, kawasan sumber diartikan sebagai permukaan yang homogen di mana massa udara terbentuk. Di seluruh muka bumi, kawasan sumber diklasifikasikan menjadi 4 lokasi. Nah, 4 lokasi itu yaitu ini: samudra tropis, samudra tropis, dan subtropis hangat. Nomor 2, padang pasir kontinental subtropis yang panas. Ketiga, samudra lintang tinggi yang relatif dingin. Keempat, benua tinggi yang dingin dan relatif atau es salju. Nah, dari keempat kawasan sumber ini terbentuklah 4 kelas massa udara, yaitu maritim tropis atau MT, kontinental tropis atau CT, maritim polar atau MP, kontinental polar, dan arktik atau CP dan CA. Jadi, disoalkan ada singkatan MP, artinya maritim polar. Jadi, pastikan kita baca dari soal tersebut. Bisa jadi tahun-tahun berikutnya itu singkatan yang muncul itu berbeda. Jadi, di soal tahun 2020 ini, massa udara yang muncul adalah MP. Jadi, jika kita sudah baca penjelasan di bawah, jawaban yang paling tepat adalah bagian C, yaitu MP, maritim polar. Oke. Selanjutnya, nomor 3, sirkulasi udara dengan orientasi utara-selatan yang berada di daerah tropis adalah A. Sel kutub, B. Sel Walker, C. Sel Ferrel, D. Sel Hadley, E. Sel monsoon.
Jadi, mari kita lihat pembahasannya. Atmosfer bumi kita ini memang rumit, teman-teman, dan salah satunya terdapat suatu sistem aliran angin yang dimana sirkulasi global yang terbentuk karena rotasi bumi. Nah, akibat dari sistem aliran angin dan sirkulasi global yang terbentuk karena rotasi bumi ini, ada 3 sirkulasi global yang kita kenal. Yang pertama ada sel Hadley, sel Ferrel, dan sel kutub. Di mana sel Hadley adalah pola gerakan udara yang bergerak naik di khatulistiwa dan turun di sekitar daerah subtropis. Dampak dari adanya sel ini ada terbentuknya angin pasat. Jadi, dampak dari adanya sel Hadley adalah terbentuknya angin pasat. Dan yang kedua adalah sel Ferrel, adalah pola gerakan udara yang berasal dari daerah sekitar lintang 30 derajat menuju daerah kutub lintang 60 derajat. Sel kutub adalah pola gerakan udara dari kutub menuju daerah lintang 60 derajat. Kalian bisa lihat gambarnya di sini bahwa ya, seperti penjelasan sebelumnya bahwa sel Hadley itu adalah pola gerakan udara yang naik ke atas garis khatulistiwa kemudian turun. Mari kita lihat. Sirkulasi udara dengan orientasi utara-selatan yang berada di daerah tropis. Mari kita lihat pengertian dari sel Hadley. Ini sel Hadley. Sel Hadley adalah pola gerakan udara yang bergerak naik di khatulistiwa dan turun di sekitar daerah subtropis. Jadi, bergerak naik berarti dia alurnya utara, kemudian turun ke selatan. Jadi, soal nomor 3 dengan orientasi utara ke selatan, yaitu jawaban yang paling tepat adalah sel Hadley. Kemudian kita lihat soal nomor 4. Alat ukur intensitas cahaya matahari adalah A. Gunn-Bellamy, B. Campbell-Stokes, C. Barograph, D. Solartic, E. Selsurya. Oke, mari kita lihat penjelasannya. Jadi, yang benar adalah bagian B, yaitu Campbell-Stokes. Jadi, Campbell-Stokes adalah alat meteorologi yang berfungsi untuk mengukur lamanya matahari bersinar dengan satuan persen. Pengamatan dilakukan dari jam 8 sampai dengan jam 4 selama 8 jam atau true solar day, sehingga penyinaran matahari dikatakan 100% bila matahari bersinar selama 8 jam sehari. Gambar, jika kalian penasaran dengan gambarnya, kalian bisa lihat gambar Campbell-Stokes itu seperti ini. Seperti ini ya gambarnya. Jadi, untuk soal nomor 4 ini, jawaban yang benar adalah Campbell-Stokes. Jadi, jika ada soal yang muncul lagi yang menanyakan tentang alat ukur intensitas cahaya matahari, itu adalah Campbell-Stokes. Dan kalian juga, teman-teman, wajib mempelajari alat ukur lainnya, karena soal seperti ini biasanya selalu ada, namun alat-alat yang biasa dimasukkan ke dalam soal itu biasanya diganti setiap tahunnya. Jadi nomor 5, kita lihat soalnya. Pilihlah jenis permukaan yang memiliki albedo yang paling besar. A. Salju, B. Rumput, C. Gurun, D. Air, E. Perkotaan. Mari kita lihat pembahasannya. Jadi,
Pasti kalian bertanya-tanya apa itu albedo, kalau misalnya kalian belum pernah mendengar sebelumnya di pelajaran geografi kalian. Jadi, teman-teman, albedo adalah sebuah besaran yang menggambarkan perbandingan antara sinar matahari yang tiba di permukaan bumi dan yang dipantulkan kembali ke angkasa dengan terjadi perubahan panjang gelombang. Jadi, albedo ini adalah perbandingan sinar matahari yang dipantulkan dan yang kembali ke angkasa. Nah, perbedaan panjang gelombang antara yang datang dan yang dipantulkan dapat dikaitkan dengan seberapa besar energi matahari yang diserap oleh permukaan bumi. Mari kita lihat, pendinginan cenderung memperluas lapisan es yang kemudian menambah albedo dan mengurangi jumlah energi surya yang terserap, yang semakin memperkuat pendinginan. Di sisi lain, jika pemanasan global menyusutkan lapisan es, albedo juga ikut turun, sehingga jumlah energi surya yang terserap pun bertambah dan semakin memperkuat pemanasan. Jadi, di sini jawabannya adalah salju, teman-teman. Jadi, albedo yang paling besar ketika ada soal seperti ini, jawabannya adalah salju. Kenapa? Karena kemampuannya untuk memantulkan kembali sinar matahari yang datang ke bumi itu lebih besar karena memiliki warna yang lebih terang. Jadi, albedo itu bisa lebih besar ketika objek yang dia dapatkan itu objek yang memiliki warna putih seperti salju. Jadi contoh albedo yang paling kecil misal yaitu pada jalan raya yang berwarna hitam, maka tingkat albedonya itu kecil. Jadi untuk soal nomor 5 ini adalah jawabannya salju.